Perkenalkan, nama saya Sucilia Putri Utami, NIM 858803283 dari Universitas Terbuka Bengkulu, Pokjar Kepahyang. Baiklah, di sini saya akan memperagakan hasil APE yang saya buat untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa kognitif, sosial emosional, dan seni. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan cara membuat APE perkembangan anak, yaitu kotak ajaib. Di mana bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, kardus bekas, kemudian bekas potongan kertas kambing yang telah digunakan sebelumnya, origami, potongan gambar dari majalah-majalah bekas, sedotan atau pipet yang besar dan yang kecil, kemudian bekas botol minuman, lem lilin, lakban, lem kayu, atau juga kita dapat menggunakan lem kertas untuk menempel sesuatu gambar yang ada pada kotak ajaib yang kita akan buat. Kemudian kita juga dapat menggunakan cetakan kue, ada pisau karter, gunting, penggaris, pensil warna jika diperlukan, dan spidol dan pensil yang dapat kita gunakan untuk membuat kotak ajaib nanti. Siapkan kalender bekas sebagai pembungkus kotak ajaibnya nanti. Dan jangan lupa siapkan paku kertas untuk bermain. Eu cu sticlă, el cu sticlă. Am udat cu mâna noastră florile de pe fereastră. În rest ce-o rămas în sticlă, i-am turnat și luică. Nu știu floarea ce-o se simte, dar pisica da cântă. Și noi cântăm cu dânsea, hopa, țânia, țânia, hopa. Toată lumea toată-i încântată de pisica talentată. Hopa, hai că-i bună, hopa, nu-i o glumă, toți îl cată pe costică, să le mai aduc o sticlă. Să le mai aduc o sticlă. Toți îl cată pe costică, să le mai aduc o sticlă. Nah, ini dia kotak pizzanya telah jadi. Jadi sebelum kita membuka kotak pizza ajaib ini, kita suruh anak untuk memilih pizza yang telah ada di atasnya. Di atas pizza ini ada topping-toppingnya. Nah, di topping-topping ini melambangkan sebuah angka. Misalnya anak memilih angka 3. Nah, di topping yang berjumlah 3, 1, 2, 3, di baliknya ada angka 3, dan seterusnya seperti itu. Nah, yang permainan yang kedua yaitu untuk pengenalan jenis-jenis hewan yang hidup di air,
di darat, dan di laut seperti pada gambar. Sebelumnya kita siapkan dulu potongan-potongan gambar yang kita potong dari majalah bekas tadi, misalnya seperti sapi hidupnya di mana? Di darat. Nah, kita masukkan ke kantong yang melambangkan kehidupan di darat. Kemudian ini bentuknya ikan, berarti ikan hidup di air. Nanti kita jelaskan kepada anak di mana tempatnya, yaitu di yang melambangkan kehidupan di air. Dan yang terakhir, ini gambar seekor burung. Burung ini bisa terbang dan hidupnya di sini. Nah, dapat kita lihat di sini kita dapat mengajarkan kepada anak kita tentang kehidupan hewan-hewan di darat, di air maupun di udara. Dan membentuk sebuah kata. Di sini saya telah menyiapkan sebuah kata, yaitu mangga, yang dapat kita tulis sendiri, dan di sebelahnya kita bubuhi gambar agar anak mengetahui mana bentuk mangga dan mana huruf yang melambangkan kata mangga. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita minta anak untuk memilih sesuai dengan huruf yang tertera pada kata mangga ini. Misalnya huruf M. Huruf M kita taruh ke sini. Kemudian huruf A taruh di sini. Kemudian yang terdapat di sini ada huruf N. Kita taruh di sini. Dan huruf G kita masukkan ke sini. G kembali kita taruh di sini. Dan yang terakhir huruf A. Nah, jadilah sebuah kata mangga. Di sini teman-teman juga dapat mengganti bukan hanya buah-buahan, kata-kata yang lain seperti misalnya dalam sedang tema kendaraan dan tema-tema yang lainnya. Nah, permainan yang keempat yaitu waktu ajaib. Di sini saya telah membuat sebuah lingkaran dan teman-teman juga dapat membuat bentuknya, terserah teman-teman mau lingkaran atau kotak. Di sini saya membuat jam berbentuk lingkaran. Di sini ada sebuah gambar orang lagi sholat. Di sini saya akan menerapkan tentang waktu-waktu sholat 5 waktu. Misalnya di sini saya telah menyiapkan kata-kata sholat subuh, sholat isya, seperti sholat maghrib dan asar dan zuhur. Di sini misalnya kita ambil contoh maghrib. Kita taruhkan di dalam sini. Maghrib. Nah, nanti anak-anak kita pandu untuk memutar jarum jamnya. Misalnya maghrib biasanya jam 6 atau jam 6:10. Nah, di sini kita telah menunjukkan waktu kepada anak-anak. Nah, waktu ajaib ini juga bisa kita terapkan untuk kegiatan anak sehari-hari di sekolah. Nah, itulah tadi APE yang telah saya buat untuk menerapkan 6 aspek perkembangan kepada anak usia dini, yaitu aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, dan sosial emosional. Sosial emosionalnya di sini saya mengambil ketika anak bergantian dalam bermain kotak ajaib yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.